Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4 dari 4 Salman, 4 Khalid, 4 Aba, dan 4 Torik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Dan jika di antara kita ada yang sakit, jangan lupa kita untuk mendoakannya sehingga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali Pak Yazid pada pagi hari ini dapat menyapa teman-teman kembali dalam pembelajaran matematika. Ya, baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan, mari kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar yaitu materi namanya pembulatan hasil pengukuran panjang, pengukuran berat. Maaf. Kalau pengukuran panjang kemarin ya kita sudah belajar itu. Kali ini pembulatan hasil pengukuran berat. Pengukuran berat itu seperti apa? Pengukuran berat itu adalah menggunakan satuan berat. Nah, nih yang biasanya kita menggunakan tangga satuan berat atau berat itu dianggap juga sebagai massa dalam matematika. Nah, seperti halnya dengan satuan panjang, satuan berat ini jika dia setiap turun satu tingkat maka dikali dengan 10, naik satu tingkat dibagi 10 ya. Jadi kalau naik itu dibagi, kalau turun dikali per tingkatnya ya. Jadi kalau turunnya 2 tingkat maka jadinya 100. Turunnya 3 tingkat dikali 1000. Begitu juga dengan naik. Nah, ini Pak Yahid akan mengulang lagi. Mungkin teman-teman sebenarnya sudah pernah menghafal ini ataupun juga pernah menggunakan tangga satuan berat di kelas 2 maupun kelas 3. Nah, di sini ada menggunakan namanya kilogram, terus hektogram, dekagram, gram, terus desigram, terus sentigram, dan terakhir miligram. Ya. Nah, untuk menghafalkan tangga satuan berat ini ada tipsnya ya untuk menghafalnya, yaitu banyak modelnya. Pak Isid menggunakan yang ini. Kalau yang satuan berat tuh kucing hitam dalam got, desi centil, mondar mandir ya. K-nya itu sebagai kilo, hitamnya itu sebagai hektogram, dalamnya itu sebagai dekagram, got-nya itu sebagai gram, desigramnya itu desinya sebagai desigram, centilnya sebagai centigram, nah, dan mondar mandirnya sebagai miligram. Hafalannya apa? Kucing hitam dalam got, desi centil, mondar mandir, yaitu untuk satuan berat. Nah, silakan bisa dihafal, ini sangat bagus ya. Nah, oke. Jadi tadi kalau setiap turun itu dikali 10, setiap naik dibagi 10 ya. Nah, lengkapilah titik-titik pada tabel berikut ini. Nah, kita akan mencoba mengubah berat yang di sini nih ya dan kesatuan yang diminta. Nomor 1, 2,5 kg dijadikan hektogram. Nah, kita lihat di sini. Ini kilogram, ini hektogram. Wah, berarti naik apa turun nih teman-teman? Turun ya. Turun berapa? Satu tangga. Berarti cara mengalihkannya, wah ada komanya nih Pak Yazid. 2,5. Ini gimana Pak Yazid? Nah, ada tipsnya ya. Kalau kita Pak Yazid menggunakan dasar dulu ya. Awalnya sebenarnya kayak gini teman-teman. 2,5 itu kan dikali 10 ya. Seperti ini teman-teman. Ya. 5 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Ini seperti kayak perkalian biasa aja teman-teman ya. Walaupun ada komanya tetap tulisnya dianggap ini tidak ada koma ya. Jadi itu memudahkan kita.
ya. Tulis komanya boleh, tapi jangan diarahkan dulu ya. Tapi ini berbeda dengan penjumlahan yang ada komanya. Kalau perkalian seperti ini ya. Terus 5 kali 1, 5. 2 kali 1, 2. Terus kita jumlahkan, nolnya diturunkan, 0 tambah 5, 5. 2-nya diturunkan. Nah, di sini komanya itu berapa? Ada berapa angka di belakang koma? Ada satu angka. Di sini tidak ada ya. Sebenarnya cuma hanya satu angka di belakang koma. Maka kita tuliskan dengan yang sama, satu angka di belakang koma berapa? Di sebelah sini berarti ya. Karena pas di sini satu angka di belakang koma. Kenapa? Karena kalau teman-teman letakkannya di sini di pas sama dengan angka di atas ini kan 2,5. Nah, di sini jadi 2,50. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena di sini hanya satu angka di belakang koma, kalau di sini jadi teman-teman dua angka di belakang koma, itu tidak sesuai aturan. Jadi harus yang tepatnya adalah di sebelah sini, di belakang angka 5 jadinya. Berubah ya, jadi berubah. Terus kalau kita bulatkan menjadi berapa? Ingat, angka 0 di belakang koma itu tidak memiliki arti, tidak memiliki nilai ya, seperti kita pelajaran desimal waktu itu. Nah, jadi makanya sama aja kita menulis jadi 25. Jadi 2,5 kg sama dengan 25 hektogram gitu ya. Nah, ini adalah cara dasar ya, cara dasar atau kenapa kok seperti itu gitu. Kalau teman-teman sudah bisa menggunakan cara dasar, pasti ada namanya tipsnya. Ini tipsnya ini cara cepat. Jadi cara cepatnya adalah kan 2,5 ya dikali 10 ya, dikali 10. Nah, kalau udah seperti ini, nolnya dicoret 1. Ini kan 2,5 dikali 10. 10 kan ada nolnya. Nolnya boleh kita coret. Kalau kita coret nolnya, menggeser koma. Apa? Menggeser koma. Jadi komanya kegeser menjadi ke belakang sini. Jadi 2. Kan komanya geser ke belakang angka 5 ya, mundur. Ya, jika kita coret nolnya 1, maka mundur satu angka. Nah, ke belakang sini. Nah, sekarang tinggal 25 kali 1 berapa? 25 kali 1, 20, 25. Sama ya teman yang tadi ya. Oke? Sama ya. Nah, sekarang gini, tips cara yang lainnya. Misalkan ada 6 misalkan ada 2,1 ya. 2,1 dikali dengan 20 ya. Misalkan ya, 2,1 dikali dengan 20. Menggunakan cara cepat. Menggunakan cara cepat. Di sini ada 2,1 dikali 20. 20 belakangnya ada nolnya. Maka nolnya boleh kita coret. Maka komanya kita mundur di belakang angka 1. 1. Ini dihapus. Ingat ya, karena nolnya 1 maka mundur 1 kali. Kalau nolnya 2, mundurnya 2 kali dan seterusnya ya. Jadi harus seimbang, harus adil. Sekarang tinggal 21 kali 2. Karena nolnya dicoret dan untuk menggeser koma. Maka 21 kali 2, 2 kali 1 dengan 2, 2 kali 2, 4. 21 kali 2, 42. Ya, maka jawabannya 42. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba yang nomor 2. Nomor 2 ini, 13,5 hektogram dijadikan dekagram. Ya, 13,5 hektogram dijadikan dekagram. Di sini, hektogram per dekagram naik turun. Hektogram di sini, dekagram di sini. Turun satu tingkat atau satu tangga. Maka dikali berapa? Kali 10. Kali 10. Nah, di sini ada komanya, teman-teman. 13,5 dikali 10. Menggunakan cara yang tadi. Nolnya kita boleh coret, maka akan menggeser komanya. Komanya jadi mundur di belakang angka 5. Ini dihapus. Nah, jadi selanjutnya dari awalnya 13,5 berubah menjadi 135. Nah, 135 dikali 1. Jawabnya 135. Maka jawaban akhirnya adalah 135 dekagram. Nah, seperti itu. Oke. Mudah bukan ya? Belajar mudah. Oke. Selanjutnya nomor 3.
Nah, nomor 3 ini apa? 5.000 ya. Nah, ingat ini titik, kalau ini koma ya, jangan disamakan. 5.000 CG, CG itu centigram ya. 5.000 centigram. 5.000 centigram kita rubah ke gram, sudah diminta ke gram. Kita lihat CG di mana? Centigram, centigram di sini, gramnya di sini yang warna biru nih. Berarti naik apa turun? Naik ya, karena dari centi ke gram. Naiknya 1, 2. Naik 2 tingkat atau 2 tangga. Satu tangganya 10, kalau 2 tangga jadi 100. Ya, maka ini dibagi 100. Nah, Pak Yasid punya cara cepat jika menggunakan pembagian yang seperti ini. Caranya boleh yang seperti ini, ya. Boleh seperti ini teman-teman, dibagi 100. Nah, sama kayak tadi ya, waktu perkalian ada menggunakan koma, kita boleh mencoret nolnya, pembagian juga sama, boleh mencoret nolnya. Tapi harus adil. Pertama kita coret satu dulu. Satu, ini coret satu. Satu lagi dicoret, ini coret satu lagi. Sekarang tinggal 50 dan 1. 50 dibagi 1 hasilnya 50. Maka jawabannya adalah 50 gram ya. Belajar mudah dalam belajar matematika. Bisa ya teman-teman ya, gampang sekali ya. Nah, jadi 5.000 centigram menjadi 50 gram. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini Pak Yazid mengambil soal ini dari pesona ebook halaman 68. Nah, teman-teman kalau pengen mau mencoba lagi, silakan boleh kerjakan di halaman 68. Masih ada beberapa soal. Pak Yazid sisakan buat teman-teman yang mau belajar. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Nah, ini sama seperti kemarin satuan panjang, satuan berat. Ya, ini apa ini? Ini timbangan digital. Wah, ya selama ini kita sudah banyak berada di rumah selama PSBB, makin banyak di rumah ternyata makin banyak makan ya. Jadi jangan lupa teman-teman menimbang berat badan teman-teman masing-masing ya, apakah naik atau turun. Nah, 42,8. Nah, ini bacanya 42,8 ya, dibulatkan menjadi 43. Ingat, jika di belakang koma itu 5, 6, 7, 8, 9, maka naik. Jika di belakang koma itu 1, 2, 3, 4, maka tetap. Nah, kalau yang seperti ini, nah ini ya, tadi dulu. Nah, ini teman-teman kalau ada yang seperti ini teman-teman ya, ini kan tulisannya berapa nih? 5 ini kalau biasanya dalam digital itu titik bentuknya sorry, koma itu tandanya titik ya. Misalkan kayak gini ini ya, terus yang ini juga sama. Maksudnya kadang-kadang menggunakan titik mereka. 5,67 gram. Nah, 5,67 gram kita bulatkan jadi berapa? Oh, Pak Izid ini kan di belakang koma cuma satu angka, kok ini jadi dua angka. Nah, kalau dua angka bagaimana? Kalau dua angka itu ada aturan yang benarnya ya. Teman-teman bisa langsung membulatkan 5. Lihat, pertama cara membulatkannya adalah kayak gini teman-teman. Kok jadi 55,7 Pak Yazid? Nah, lihat. Di belakang koma itu angka berapa? 6 dan 7. Paling belakang angka 7. Angka 7 ya. Jika misalkan di belakangnya paling 7, 6-nya itu jadi naik. Jadi angka 7. Ya. Kenapa? Karena tadi ingat. Karena jika yang di belakang koma itu angka 5, 6, 7, 8, 9, maka nambah 1. Maka jadinya 5,7. Nah, 5,7 kita bulatkan jadi 6. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini ada aturan yang benarnya seperti ini ya. Jadi jawaban akhirnya berapa? 6 gram setelah dibulatkan. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, ini ada anggur ya, ditimbang. Kalau tadi menggunakan timbangan digital, ini menggunakan timbangan jarum namanya, timbangan jarum ya. Timbangan jarum ini berapa dibulatkan ini teman-teman? Ya. Ini hampir ke angka 1 ya, tapi belum nyampe angka 1 tapi
sudah melebihi setengahnya. Berarti kalau dibulatkan itu menjadi 1 kilogram. 1 kilogram. Nah, tapi teman-teman, di contoh terakhir ini yang menggunakan jarum ini, kita harus berhati-hati dalam menggunakan timbangan ataupun menimbang sesuatu ya, khususnya dalam proses jual beli. Nah, ya. Kenapa? Jangan sampai kita menjual sesuatu ya, terus belum nyampe 1 kilo kita bilangnya sudah 1 kilo, kan udah menggunakan rumus pembulatan yang diajarin Pak Yazid. Nah, itu Pak Yazid tidak eh, melarang hal tersebut ya. Kenapa? Karena kalau hal itu dilakukan nanti malah kita merugikan orang lain. Nah, dan tidak dibolehkan dalam ajaran Islam ya. Jadi kalau misalkan wah kurang dari 2 kilo nih nggak apa-apa belanja dari 2 kilo gitu. Karena kan pembulatan. Nah, itu nggak boleh ya. Pembulatan itu hanya untuk mempersingkat informasi, tapi bukan untuk hal-hal yang tadi Pak sebutkan. Kenapa seperti itu teman-teman? Nah, ini Pak akan cerita sedikit. Nah, karena dulu itu ya pernah terjadi pada zaman Nabi Su'aib alaihissalam. Nah, ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 85 yang artinya adalah wahai kaumku sembahlah Allah sesekali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Nah ini ya, di sini pasti itu datang dengan warna biru. Di sini kita diperingatkan untuk apa? Menyempurnakan takaran dan timbangan. Jadi kalau kita menjual sesuatu atau menimbang sesuatu untuk orang lain ya ataupun yang paling penting dalam bentuk jual beli ya mungkin siapa tahu nih teman-teman nanti kalau ada yang mau jadi pedagang sukses ya seperti kayak para sahabat ya seperti kayak Abdurrahman bin Auf terus Utsman bin Affan dan yang lainnya. Nah itu jadi waktu kita siapa tahu nanti teman-teman menjadi pedagang sukses ya itu harus menyempurnakan timbangannya ya tidak boleh menggunakan rumus pembulatan lebih baik kita pas 1 kilo misalkan ya atau dilebihin itu lebih bagus lagi kita bisa berjualan sambil berniatkan untuk sedekah jadi setiap barang yang kita laku kita selain dapat uang kita bisa dapat pahala ya itu bagus banget ya nah jadi ini ya teman-teman ya diingat kita harus menyempurnakan takaran dan timbangannya. Nah, artinya harus sempurnakan dipaskan, tidak boleh kurang ya. Kalau lebih bagus. Memang kenapa Pak Yazid? Nah, Nabi Syuaib alaihissalam waktu itu dia berdakwah di kaum Madian ya, kaum Madian ya, kaum Madian di mana kaum ini didakwai dan diingatkan untuk hal tersebut ya, untuk tidak mengurangi takarannya atau timbangannya, tapi mereka ingkar dan mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman. Akhirnya apa? Akhirnya mereka dikenakan azab yang sangat pedih ya. Dan jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada soal cerita. Nah, soal cerita berat badan Aziz ketika soal cerita ya, kita baca. Berat badan Aziz ketika ditimbang 37,8 kilogram. Nah, terus titik, berapakah berat badan Aziz setelah dibulatkan? Nah, berarti jawabnya kayak yang di bawah ini teman-teman. Awalnya berat badannya 37,8 kilogram, terus tanyakan setelah dibulatkan. Berarti kita cara menjawabnya 37,8 kilogram sama dengan kita tinggal melihat di belakang koma itu angka berapa? Angka 8. Nah, ingat kalau 8 naik atau tetap naik ya. Jadi setelah dibulatkan berat badan Aziz menjadi 38 kilogram. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lanjut lagi. Nah, soal cerita. Ibu dan Ratna ke pasar membeli beras sebanyak 23,6 kilogram dan telur sebanyak 15,7 kilogram. Berapakah total berat belanjaan Ibu dan Ratna setelah masing-masing dibulatkan? Nah, di sini ada keterangan nih teman-teman yang sangat penting. Setelah masing-masing
dibulatkan. Wah, berarti cara menjawabnya itu, ini kan penjumlahan ya teman-teman ya, karena di sini ada kata total. Total artinya dijumlah, kalau selisih itu baru dikurangi ya. Nah, di sini ada tulisan total berat belanjaan Ibu dan Ratna setelah masing-masing dibulatkan. Jadi cara menjawabnya itu seperti ini, masing-masing kita bulatkan terlebih dahulu. Beras dibulatkan 23,6 jadi 24, telur 15,7 jadi 16. Nah, setelah dibulatkan baru kita jumlahkan. Nah, 24 kg ditambah 16 kg menjadi 40 kg. Jadi jawabannya adalah total berat belanjaan Ibu dan Ratna adalah 40 kg. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman kalau menemukan soal seperti ini, menjawabnya lebih bagus seperti Pak Yazid ini ya. Jadi lebih rapi. Nah, kenapa? Karena kalau soal cerita, jawabnya itu harus seperti ini. Satu, lebih rapi. Yang kedua, bisa mengurangi kesalahan kita. Ya, karena kalau jawabnya tulisannya kadang-kadang kurang rapi, asal-asalan, itu kadang-kadang gampang untuk salah atau keliru dalam menjawabnya. Dan kalau soal cerita jawabnya juga cuma total 40 gitu. Jangan, harus ada caranya ya. Oke. Ya, lanjut lagi. Ternyata sudah habis. Nah, untuk berikutnya teman-teman, hari ini setelah menyimak pembahasan dari Pak Yazid, teman-teman akan mengerjakan worksheet yang sudah Pak Yazid kirimkan. Gunanya adalah untuk memperdalam pemahaman teman-teman akan materi pembulatan hasil pengukuran panjang. Ya, dan saya yakin buat teman-teman yang sudah menyimak dengan sangat baik, apalagi sambil mencatat, ya, insya Allah pasti akan diberikan kemudahan dalam memahami materi ini. Dan jika ada yang masih kurang jelas, teman-teman boleh ulang lagi video Pak Yazid sampai benar-benar paham. Masih kurang juga, hubungin Pak Yazid di nomor bawah ini. Nggak ada ya. Ya itu aja materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Pak Yazid mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Upin Ipin belum pergi ke sekolah, maafin kalau ada salah. Dadah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.